Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Dan mohon maaf di video sebelumnya ya, saya mengupload ini ada gangguan ya dari audio yang kemudian dicek lagi, tapi sudah terupload. Namun saya coba untuk membuat lagi video tentang pertandingan antara Jerman dan Spanyol yang akan berlangsung di grup E, di mana ini pertandingan hidup mati, khususnya bagi Der Panzer Jerman yang berada di ujung tanduk. Kalah lawan Spanyol, out, pulang kampung, angkat kopor. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan, bagi teman-teman yang sebelumnya sudah mendapatkan giveaway di pertandingan antara Qatar dan Ekuador yang berakhir 2-0 untuk Ekuador, dan pertandingan tebak skor juga giveaway antara Jerman yang kalah dari Jepang dengan 1-2, itu mulai besok Senin akan disalurkan satu-satu, akan dikirim ke teman-teman karena ada 5 pemenang di Qatar dan Ekuador dan 5 pemenang giveaway dari ACC, Astra Credit Companies, yang memberikan jaket keren Varsity seperti yang saya pakai ini. Ini keren ini dengan harga yang ya hampir mendekati 1 juta rupiah, 900.000 sekian yang akan diberikan kepada teman-teman. Jadi bersabar ya untuk para pemenang sebelumnya karena akan dikirim nanti mulai minggu depan besok. Sekarang ada lagi giveaway. Kalau kemarin 5, sekarang naik 10. Karena pertandingan bagus. Jerman dan Spanyol. Jadi teman-teman cukup prediksi Anda siapa yang menang. Jerman atau Spanyol. Karena pasti mungkin Spanyol yang lebih banyak. Karena Spanyol menang melawan Costa Rica 7-0. Jadi kalau Anda bisa tebak, benar, tentunya ada 10 pemenang. Jadi kalau ada banyak akan diundi. Ya kalau pemenang-pemenang lebih dari 10, tentunya akan dipilih 10. Udah naik nih. 10 jaket. Keren ini proses. Anda akan dikirim sampai di rumah nih. Ya. Akan dapat ini semua, akan dikirim sampai dimanapun Anda berada, menang akan dikirim sampai pada final tanggal 18 Desember yang akan datang. Giveaway dari ACC, Astra Credit Companies, ini terus akan dikirim. Jadi bagi Anda yang butuh-butuh duit untuk apa pencairan menjelang Christmas dan New Year, silakan kirim. Wah, butuh untuk lasik mata, silakan. Mau beli iPhone 14, silakan ke ACC saja. Oke. Saya berbicara sekarang ini di Jerman. Apakah Jerman bisa lolos? Belum tentu. Berat. Lawannya Matador Spanyol. Ini bisa diseruduk langsung oleh pasukan Luis Enrique. Kalau mau lihat Spanyol main melawan Costa Rica, itu clean sheet dengan 7 gol. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Berkelas. Dan kalau mau lihat Jerman main melawan Jepang, saya rasa wajar kalau saya bilang ini sulit bagi Jerman. Ya, walaupun saya itu penggemar Jerman, tetapi harus realistis melihat sebuah tim bermain. Itu bermain, terutama Jerman bermain di babak kedua berat sekali ya, dengan fisik yang agak menurun dan dimanfaatkan oleh pemain-pemain Jepang dengan bermain sangat cepat saat itu, membuat Jerman kewalahan, terutama gol kedua dari Asano yang begitu cepat tidak bisa dikejar oleh David Raum, Nico Schlotterbeck, tertinggal, dan Asano yang bermain di Bochum di Liga Jerman juga ya melesakkan bola ke gawang Neuer. Sekarang menghadapi La Furia Roja, salah satu favorit juara juga di Piala Dunia. Ini keren kalau bisa melihat. Nah, kenapa saya bilang keren? Tidak ada satupun tim yang bermain di Piala Dunia saat ini, ya di 2022 di Qatar, itu bisa mampu bermain perpindahan bola dari kaki ke kaki. Ya, di semua lini, dari belakang, tengah ke depan, dalam perpindahan bola, passing-passing mereka itu bisa mencapai 1000. Nggak ada. Paling tinggi 800 lah kalau memang ada. Itu pun 700 sekian sampai sejauh ini. Inggris melakukan itu, ya sampai 700 sekian. Mungkin Jerman juga walaupun Jerman kalah ada 700 sekian. Prancis saat menghadapi Australia ya. Tapi kalau mencapai 1000 susah. Hanya Spanyol 1045 bahkan lebih dari 1000. Sebuah tim untuk mencapai 900 dalam perpindahan bola itu sulit. Makanya Spanyol itu bisa menang 7 gol dari 8 on target mereka. Itu karena permainan bola yang sangat cepat perpindahan ini. Itu yang membuat Costa Rica itu nggak bisa berkutik, nggak bisa berkembang sama sekali. Bahkan Spanyol menciptakan rekor ketika itu. Costa Rica tidak boleh menembak, nggak pernah menembak satu tembakan pun. Tidak ada on target, tidak ada corner kick. Ini luar biasa. Pertama kejadian di Piala Dunia. Bahwa sebuah tim itu dibuat oleh Spanyol itu tak berkutik, untuk menembak aja nggak bisa. Apalagi on target. Sekarang lawan Jerman. Spanyol butuh menang. 3 poin akan membawa mereka lolos ke babak 16 besar. Ya. Imbang pun, kalaupun imbang, mereka masih punya peluang. Karena pertandingan terakhir melawan Jepang. Dalam pertandingan bersamaan nanti Jepang itu bentar nanti akan bertemu dengan Costa Rica. Kalau Jepang menang juga Jepang lolos. 6.
Jadi memang ini sangat sulit bagi Jerman. Itu saya bilang Jerman satu kaki sudah di jurang sebenarnya untuk menghadapi Spanyol. Sayang kalau mereka menghadapi Costa Rica lebih dulu mungkin bisa ada angin. Tapi sekarang Spanyol ya yang sangat baik pasukan Luis Enrique ini dengan starting 11 yang tidak akan berubah saya pikir. Ya, the winning team mereka saat mengalahkan Costa Rica itu tetap akan dipertahankan loh Luis Enrique di saat akan menghadapi Jerman. Nah, sekarang pertanyaannya bagi Hansi Flick, siapa pemainnya akan dilepas dia? Apakah dengan pemain yang sama? Saya pikir tidak. Dia perlu untuk mengevaluasi dan melihat pemain-pemain mana yang pas. Kemarin juga agak kesalahan sedikit ketika menarik Ilkay Gundogan, goyang permainan Jerman. Meskipun Leon Goretzka yang masuk. Kimmich juga tidak tampil bagus-bagus amat ya. Agak tenggelam juga bermain. Kecuali mungkin Jamal Musiala yang oke-oke ya. Nah sekarang Spanyol. Jerman harus habis-habisan bekerja super ekstra keras. Kalau bisa dikatakan. Jerman butuh menang. Nggak bisa imbang, apalagi kalah, udah pasti out. Pulang lebih awal. Sama seperti yang mereka terjadi di 4 tahun lalu di Rusia. Ketika mereka kalah dari Meksiko, hanya menang melawan Swedia. Dan juga kalah dari Korsel, dari tim asuhan Sintayong. Dengan 2-0 bahkan. Sehingga mereka terkunci. Pertama kali saat itu mereka gagal di fase grup. Sekarang, ini bayang-bayang di depan untuk kedua kali. Secara back to back. Setelah dari Rusia ke Qatar, mereka kandas di fase grup. Padahal mereka juara dunia 4 kali. Dari 8 kali mereka masuk ke final. 4 diantaranya runner up. Dengan kondisi seperti ini, susah. Spanyol lagi di atas angin sekarang. Ya, berkelas bermain. Dan kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Flick terhadap tim ini. Neuer pasti akan dipertahankan. Karena dia kapten. Di belakang, saya rasa ini kurang begitu bagus. Kalau ini. Mungkin saja Thilo Kehrer yang akan main di sana. Dia mungkin akan mencoba siapapun. Ya, yang akan bermain. Masih ada Klosterman, saya lihat masih bermain, tapi Rudiger masih akan ada juga di dalam tim. David Raum, oke di bek kiri, masih bisa diandalkan. Sule kurang begitu oke, saya pikir. Mungkin ini ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan, tapi itu kan semua ada di Flick untuk melihat bagaimana belakang dia yang kurang begitu bagus. Di tengah, ya, Gundogan harus dimainkan sejak awal. Mungkin saja Kimmich, karena bermain dengan dua pivot, double pivot, Kimmich akan ditarik ke tengah. Oke, kita lihat dengan 4-2-3-1. Ya, 3 di depan 2 pivot ini siapa? Apakah akan bertahankan dengan Müller, Gnabry, ya, kemudian dengan Musiala? Atau di depan itu ada false nine mereka bermain dengan Kai Havertz karena Kai Havertz tidak tampil oke, tidak bagus bermain, terlalu lemah, terlalu lembek di depan ya. Itu mestinya tidak dimainkan. Harus ada nomor 9. Ada 2 alternatif. Kalau tidak ada Muzawa Moukoko, pemain bocah muda ini dari Dortmund. Satu lagi, wakil dari Werder Bremen. Niklas Füllkrug. Ya. Füllkrug ini yang bisa ada di depan. Dia main memang, tapi udah dibawa kedua sama dengan Moukoko agak berat ketika melawan Jepang. Sekarang mesti ada langsung 1, karena mereka butuh gol, butuh menang. Melawan Spanyol, itu sulit mereka dapatkan. Ya. 3 di tengah, ya mungkin pasti juga bisa ada Müller, Musiala, ya, dan Gnabry. Karena Sané kan masih belum bisa dijamin, masih bermasalah dengan cedera dia. Kita lihat nanti apakah ada 1-2 pergantian yang dibuat oleh Flick untuk mengatasi La Furia Roja. Karena La Furia Roja ini hebat banget, tidak akan mengubah permainan mereka di depan. Mereka akan bermain dengan false nine. Mungkin Morata tidak akan dimainkan lebih dulu, mungkin akan main sebagai super sub. Seperti ketika mereka melawan Costa Rica. Ya. Morata masuk bikin gol, Soler masuk bikin gol. Kita lihat starting 11 sekarang. Yang akan dimainkan oleh Luis Enrique, Unai Simon pasti, ya. 2 flank mereka di fullback, Aspi, ya Azpilicueta, Jordi Alba. Ya Alba pasti akan membantu dari sisi flank. 2 di tengah ini yang menarik, karena kemarin kan kalau ada false 9, ada false 4. Itu adalah ditempatkan oleh Rodri yang ditarik ke belakang, kan luar biasa. Bagaimana? Karena bagi Enrique, dia tidak bisa memisahkan 2 pemain ini antara Busquets sebagai gelandang yang lebih bertahan dengan Rodri yang sama-sama juga punya permainan dengan gelandang bertahan. Tapi dia tidak bisa mengorbankan salah satu. Dia butuh 2 pemain ini. Makanya ketika lawan Costa Rica, dia memainkan Rodri untuk bisa melapis Aymeric Laporte di jantung pertahanan di center back. Ya, dan itu kelihatan sekali dan Rodri bermain bagus. Dia butuh juga Busquets, apalagi Busquets sebagai kapten ke-11. Maka jadilah lini tengah itu dengan ada Pedri, 2 anak muda mendukung di sana, dan juga Gavi, ya, melapis Busquets. Nah, di belakang Busquets ini yang bermain adalah Rodri, yang juga bisa turun sejajar dengan Aymeric Laporte. Dan kesulitan bagi Costa Rica kan,
Saya sudah bilang tadi di awal, tidak bisa menembak gol, menembak satu pun ke gawang Spanyol. Ya, seakan-akan Unai Simon ini hanya minum kopi di belakang duduk, ngopi aja karena sulit. On target nggak punya, corner kick pun nggak punya. Bahkan perpindahan bola Costa Rica hanya 200 sekian. Saya bilang 1045 Spanyol loh. Oke, sudah sampai di gelandang tadi ya. Dengan dua anak muda saya bilang Gavi yang tampil bagus ya. Orang kedua dalam usia muda yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia setelah Pele melakukan itu di 1958 di Swedia saat Brasil juara. Sekarang Gavi mengulangi itu. Dan Gavi akan menjadi motor di tengah bersama dengan Pedri, dua pemain Barca ini, ya kan? Karena pergerakan tidak akan banyak dilakukan oleh Busquets yang lebih bertahan karena di faktor usia. Memang mereka punya dua pemain yang sangat mobile dan dua anak muda tadi. Di depan itu ini yang berbahaya dengan false nine-nya. Kuat sekali. Asensio, kemudian Dani De Olmo bergerak dari sisi kiri. Wah, ini bagus dan Ferran Torres di kanan. Torres membuat brace kemarin. Ini yang pasti akan dipertahankan oleh Luis Enrique dan Jerman harus berhati-hati ya. Karena mengatasi kecepatan dari Ferran Torres, kemudian bagaimana dengan Dani De Olmo, apalagi Olmo main di Leipzig, udah tahu dengan gaya permainan pemain-pemain Jerman. Dia terbiasa sekali. Dan kita akan lihat, dia sangat menonjol. Dia yang membuka keran gol pertama bagi Spanyol melawan Costa Rica. Dan Dani De Olmo ini baik sekali bermain. Nah, mereka berputar di tengah, tidak dalam satu tempat. Asensio kadang ke kanan, Ferran Torres akan masuk. Sama juga dengan Olmo yang akan melakukan cut inside ke dalam. Ketika dia ke dalam, Asensio yang melebar. Jadi tiga pemain inilah kita bisa melihat bagaimana mereka berkolaborasi. Pemain-pemain Spanyol ini di antara satu ya ke pemain yang lain tuh chemistry-nya dapat. Makanya mereka mengalirkan bola itu distribusi dengan passing-passing mereka itu sangat lancar, sangat kuat. Mereka cair dalam bermain ya. Sehingga itu Jerman akan kesulitan saya pikir. Bagaimana Spanyol akan coba untuk menguasai permainan di sini. Ya, kita akan lihat dalam ball position mereka. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ya, kita akan tunggu nantinya Anda bisa menebak pertandingan ini. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah mensubscribe channel itu Bung Ropan. Tanpa Anda juga channel saya tidak akan berkembang. Terima kasih kepada sponsor ACC Astra Credit Companies, Dabinter, ya. Kemudian dengan Resto Delis. Ciao.